Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi video kali ini aku akan nge-review salah satu, aku bisa bilang dia adalah base product tapi bukan foundation, specifically adalah sunscreen, yaitu dari brand Nivea yang Sun Protect and White SPF 50 dan PA+++. Yang aku ngeh adalah kayaknya untuk sunscreen ini kayak lagi cukup tren dan lagi on demand banget ya, karena aku bisa ngeliat di market Indonesia itu banyak banget sunscreen jenisnya dari lokal ataupun non lokal. Kemudian nggak cuma dari market itu sendiri, tapi teman-teman aku juga udah pada nanya terkait sunscreen apa yang bagus. Nah, sebenarnya untuk sunscreen sendiri sebenarnya di Indonesia itu bukan hal yang baru ya. Kalau misalkan familiar kan pasti pernah lihat kayak, aku lupa brandnya Vaseline apa Nivea yang kayak Sun Protect yang botolnya warna oranye, tapi dia itu lebih untuk body. Tapi untuk actual face itu aku bisa bilang kalau untuk Indonesia sendiri kayak masih baru-baru ini ya, kayak I can say 1 tahun, hampir 2 tahun terakhir baru ada antusiasme tinggi terkait sunscreen, dan terutama untuk akhir-akhir ini banget nih banyak banget sunscreen. Dan diantaranya adalah salah satu brand yang aku bisa bilang dia kayak brand retail yang aku bisa bilang retail friendly, karena kalian bisa nemuin itu hampir di semua baik kayak drugstore ataupun ke supermarket, yaitu yang Nivea ini. Nah, untuk produk ini sendiri I can say dia tuh udah ada di market Indonesia cukup lama, I can say for about 1 year, kurang atau lebih give or take. Dan yang aku juga ingat banget adalah kalau dari sisi harganya itu dia sama sekali bukan tergolong yang mahal ya, dia affordable banget. Aku bahkan nemu ini di Alfamart dekat rumah aku gitu, jadi I can say untuk availability-nya itu udah enak banget, kalian gak harus ke drugstore atau gimana. Dan setahu aku harganya itu tentatif ya, tergantung kalian belinya di mana. Aku pernah lihat ada yang 45.000, ada yang 50.000, ada yang 60.000. Nah, untuk Nivea Sun Protect ini sendiri, jadi dia ada 2 jenis. Yang satu itu yang kalau nggak salah ini Protect and White, jadi dia kayak ada efek tone up-nya if I'm not mistaken. Tapi yang satu lagi itu aku lupa efeknya apa, mungkin akan aku tampilkan dari sini. Nah, jadi untuk review kali ini karena ini sunscreen, jadi obviously bukan foundation, jadi aku nggak bisa bilang kayak wear test atau gimana, tapi aku udah nyobain selama kurang lebih beberapa waktu. Dan untuk tanggapan aku akan aku bahas di video ini. Oke guys, setelah ini aku akan nampilin aplikasinya seperti apa, jadi kalau misalkan penasaran sama review aku, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, kita akan langsung aja ke aplikasinya untuk Nivea Sun Protect and White SPF 50 dan PA++. Nah, jadi packagingnya itu seperti ini. Di sini dia UV Protection, Aura Booster and Vitamin E, Licorice Extract, Perfect Makeup Preparation. Jadi dia bisa jadi primer untuk makeup juga ya. Setahu aku sih yang pink ini dia tuh kayak ada efek brightening ya, kayak tone up, tapi aku nggak tahu, jadi nanti kita akan langsung cek aja untuk aplikasinya. Karena ini dia sunscreen atau primer, jadi kita nggak butuh beauty sponge, tapi kalau misalnya kalian mau pakai beauty sponge nggak masalah. Konsistensinya seperti ini. Jadi dia kayak lotion atau moisturizer gitu ya kalau untuk konsistensinya. Jadi aku akan aplikasikan ke setengah wajahku terlebih dahulu, kayaknya yang kanan aja ya. Nah, oke guys, aku selesai ngaplikasiin Nivea Protect and White yang sun serumnya ini ke kanan wajahku atau kiri dari layar. Jadi ini perbandingan antara sebelum dan sesudah. Aku nggak tahu memori aku atau gimana, tapi seingat aku dia kayak ada efek tone up ya. Tapi kalau misalnya aku lihat di sini sih nggak terlalu beda ya antara sebelum dan sesudah. Aku nggak tahu apakah dia efeknya akan muncul belakangan atau gimana, tapi sejauh aku first application itu nggak ada. Kalau misalnya dibandingin sama sunscreen plus tone up aku yang dari Dewi Cell tuh ketara banget antara sebelum dan sesudahnya. Tapi kalau yang dari Nivea ini sih, kalau dari sejauh pemakaian aku nggak terlalu ketara banget ya antara sebelum dan sesudahnya. Oke guys, jadi untuk aplikasi ini segini dulu, karena ini sunscreen ya obviously bukan foundation, jadi aku rasa aku nggak perlu nampilin untuk full face seperti apa. Jadi aku nggak mau berlama-lama, kita bisa langsung masuk aja ke actual reviewnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke actual reviewnya. Jadi karena ini sunscreen, jadi aku nggak akan berpanjang lebar. Aku akan mention aja apa yang aku suka dan nggak suka yang aku notice dari produk ini. Nah, jadi pertama yang aku suka dari produk ini, aku rasa biasanya dia packagingnya dia travel friendly, kemudian dia juga squeeze tube. Jadi kan bisa ngejamin kalau produknya itu higienis yang tiap kalian aplikasiin gitu, karena dia nggak kayak expose dan nggak kalian colek-colek gitu ya. Kemudian aku juga suka dari sisi harganya, dia affordable banget, tergolong yang aku bisa bilang paling murah di antara yang available di market Indonesia, terutama karena untuk sunscreen sendiri itu aku ngelihat banyak banget yang 150
100 ribu. Dan aku rasa kok kalian sering mampir ke Drugstore juga tahu kalau harga sunscreen itu banyak banget yang di atas 150 ribu. Jadi bisa aku bilang adalah untuk produk yang available di mana-mana, kemudian harganya juga murah. Aku bisa bilang kayak itu poin plus banget untuk produk ini. Nah, kemudian dari sisi SPF sama PA plusnya sih aku senang karena dia SPF-nya tinggi 50, kemudian PA-nya itu dia triple plus. Jadi obviously kalian bisa dapat perlindungan ketika kalian ketemu sama direct sunlight. Kemudian aku juga suka dia tuh kayak di sini sih ada tulisan sun serum. Aku nggak tahu actual serum apa yang ada di sini. Cuman kalau aku lihat di sini ada kayak licorice extract, kemudian vitamin E sama aura booster. Aku bisa bilang kalau dia mungkin ada skincare benefit. Obviously sunscreen itu bagian dari skincare, tapi dia kayak masukin extra efek skincare di produk ini. Jadi aku rasa itu poin plus juga. Nah, kalau menurut aku terkait kontra untuk produk ini itu sebenarnya tergantung dari kulit masing-masing. Pasti ada cocok nggak cocok ya, itu obviously. Kalau untuk kulit aku sih nggak ada masalah, jadi nggak ada kontra yang bisa aku mention untuk produk ini. Tapi kalau misalnya kulit kalian nggak cocok atau gimana, obviously itu akan jadi kontra besar banget. Kalau dari aku pakai sih aku nggak ada breakout, jadi aku bisa bilang kayak ini salah satu yang bisa aku andelin ya kalau misalnya aku butuh quick sunscreen. Oke, sebelum aku nge-wrap video kali ini, mungkin aku akan kasih final thoughts aku untuk produk ini. Jadi untuk skor yang bisa aku kasih itu, I can say dia 38 sampai 4,3. Jadi aku kasih nilai tinggi karena dia murah, packagingnya juga bagus. Kemudian aku juga seneng karena dia itu available dalam dua opsi ya. Kalau misalnya kalian pengen yang ada kayak tone up-ish-nya atau whitening effect atau brightening ya, kalian bisa bilang ini. Tapi kalau misalnya kalian lebih prefer yang satu lagi efeknya, kalian bisa beli yang satu lagi juga. Aku juga senang karena dia available di mana-mana. Menurut aku udah ada di Alfamart tuh sangat membantu ya, karena nggak tiap hari kita bisa ke mall atau drugstore, tapi obviously untuk Alfamart atau Indomart itu kita bisa kapan aja. Oke guys, jadi review aku untuk Nivea Sun Protect and White ini segini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. Dan kalau misalnya kalian sudah subscribe channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk menjawab dan mengupayakan any request cepat mungkin semampu aku. Dan I know aku kemarin kayak sempat bolong, nggak ngupload kayak hampir sebulan gitu. Aku mohon maaf banget. Di luar aku sibuk akhir tahun, mohon maaf kalau misalnya kedengeran agak sedikit kayak ngeles. Aku ada kesibukan akhir tahun kerja obviously. Kemudian ketika aku actually mau ngerekam, aku sakit gitu. Justru ketika tahun baruan dan liburan aku malah sakit. Jadi mohon maaf banget. Aku akan upayakan untuk make up dengan ngupload sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Nah, oke guys, jadi mungkin agak telat. Happy New Year, selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita bisa menjalankan new normal, dan semoga juga kita semua bisa menerima bahwa inilah new normal gitu. Kalau pesan dari aku sih nggak usah terlalu banyak ngeliat ke belakang, lihat aja ke depan, lihat apa yang kita bisa, dan tetap semangat untuk tahun ini dan seterusnya. Oke guys, makasih banyak nonton video kali ini. Semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video. Bye bye.